Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan momentum Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat kepada kita semua, terlebih-lebih kepada khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Banyak orang ketika solat, ketika di masjid, dia takut kepada Allah, tapi dia keluar dari pintu masjid, dia tinggalkan ketakwaannya, ketakutannya di tempat dia sujud tadi, di tempat dia solat tadi. Sehingga apa yang terjadi? Keluar dari masjid, dia kembali menjadi seorang maksiat, dia kembali menjadi seorang yang pendosa. Makanya Allah katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 22 Sya'ban, bermakna lebih kurang dari 7 hari atau 8 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Tentunya di hari ini bukan hanya bagi orang-orang yang sudah berumur, tapi bagi seluruh kita ini, hati kita tentu dipenuhi dengan rasa cemas dan juga rasa harap. Apa sebab? Cemas, takut tak bisa berjumpa lagi dengan bulan yang sangat dimuliakan, dan harapan yang besar, semoga Allah masih berikan kesempatan di Ramadan yang akan datang, meskipun Ramadan sebelumnya selalu saja kita kecewakan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengisi momentum, mengisi suasana hati kita yang gundah gulana ini, maka mari kita cermati hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam Sahih Sunan Imam Nasa'i. Apa beliau katakan? Dzalika syahru yaghfulun nas bainal Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia dilalaikan darinya. Yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak lalai, yakni bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mengapa manusia banyak lalai pada bulan Sya'ban ini? Yang pertama, karena manusia hanya fokus pada Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Ramadan, bulan yang juga dimuliakan oleh Allah. Sehingga dia hanya fokus pada bulan Rajab dan bulan Ramadan saja. Tetapi sampai bulan Sya'ban, dia lalai kembali. Begitu banyak orang-orang yang memuliakan bulan haram, yakni bulan Rajab, dia taat beribadah.
Tapi sampai bulan Sya'ban, ketaatan itu kendur kembali. Lalu sampai bulan Ramadan, dia terkaget-kaget. Kenapa? Mentalnya tidak siap. Karena bulan Sya'ban dia penuhi dengan kelalaian. Alasan yang kedua, mengapa manusia banyak lalai di bulan Sya'ban ini? Karena banyak manusia mengira bulan Ramadan itu adalah bulan penderitaan, di mana di siang hari dia harus menahan lapar, kemudian di malam hari dia harus menahan kantuk karena harus melaksanakan qiyamul lail. Maka bulan Sya'ban ini dia jadikan seperti bulan pelampiasan. Sudah masyhur di tengah-tengah kita, meskipun hanya dalam ungkapan bercandaan. Ayo banyak-banyak makan, nanti bulan Ramadan tak bisa lagi makan di siang hari. Ini bercandaan yang bisa membuat seorang manusia itu menjadi kufur. Apa sebab? Dia anggap ini hanya sebuah bercandaan, tetapi juga termasuk penghinaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban inilah seharusnya kita mengisinya dengan kewaspadaan, mengisinya dengan persiapan-persiapan yang matang, karena sebentar lagi, 7 hari lagi, kurang dari 8 hari, kita akan berhadapan dengan bulan yang sangat sibuk, yang harus kita isi dengan ibadah-ibadah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita hendak berolahraga, kita akan bermain futsal, bermain bola, berlari-lari. Kita tak boleh selesai memakai seragam langsung lari sekencang-kencangnya. Tetapi harus ada yang kita lakukan, stretching dulu atau pemanasan dulu. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan kita untuk terbiasa menghadapi kebiasaan di bulan Ramadan nanti. Apa yang harus kita biasakan? Yang pertama adalah ibadah puasa. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan karena imannya dan ihtisabnya, karena mengharap pahala dan juga muhasabahnya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di bulan Ramadan nanti dia akan berpuasa. Kapan dia akan melakukan pemanasan puasa ini? Di bulan Sya'ban inilah harusnya dia melakukan pelatihan, melakukan pemanasan ibadah puasa. Ibnu Rajab mengatakan, Al-Hambali mengatakan, pahala yang besar itu adalah pahala dari ibadah yang manusia lalai melakukannya. Termasuk ibadah di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan manusia banyak lalai, maka pahalanya sangat besar. Sebagaimana juga ketika solat tahajud, solat duha, manusia banyak lalai. Solat tahajud manusia banyak tertidur, dan solat duha manusia banyak melakukan perjalanan atau dengan kesibukan. Maka ketika siapa saja yang beribadah di waktu lalai itu, itulah waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal. Makanya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi mengatakan, ayyus siyami afdal ba'da Ramadan. Apakah ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Maka Rasul menjawab, Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Apa sebab? Untuk mengagungkan bulan Ramadan. Jadi puasa yang paling afdal itu adalah puasa di bulan Sya'ban, karena bermaksud untuk mengagungkan bulan Ramadan yang akan datang. Maka selain kita melakukan pemanasan, inilah pahala yang paling besar berpuasa di bulan Sya'ban ini. Yang pertama,
Karena manusia banyak lalai. Bayangkan kalau seandainya manusia banyak lalai, lalu hanya beberapa orang saja yang beribadah kepada Allah, lalu dia berdoa kepada Allah, tentu peluang doanya akan sangat besar dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Tak ada saingan. Itulah makanya juga Rasul anjurkan kita untuk melaksanakan solat tahajud, disebabkan pada saat itu banyak manusia yang lalai atau terlelap tidur. Kemudian, mengapa pahala berpuasa di bulan Sya'ban ini besar? Karena kita mengagungkan, menta'zimkan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus kita latih adalah melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Karena bulan Ramadan pun nanti kita akan sibuk menghadapi qiyamul lail, melaksanakan solat tarawih, bahkan kita akan melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya waktu yang Allah berikan kepada kita sama saja, sama-sama 24 jam di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya. Mengapa akan terasa lama di bulan Ramadan? Karena kita tak pernah melatihnya di bulan-bulan yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemudian yang akan kita persiapkan di bulan Ramadan selain pelatihan pemanasan adalah mental. Karena banyak nanti kita akan jumpai seseorang yang sehat tapi mentalnya mental sakit. Sehingga tak heran kita akan lihatkan pemuda-pemuda yang gagah, yang berotot, tapi ternyata di siang hari dia dengan nyatanya tidak berpuasa, bahkan merokok di tengah-tengah manusia, seolah-olah menantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal banyak orang tua mentalnya seperti mental anak muda, yang seharusnya kita lihat dia tak mampu lagi berpuasa, tetapi dia tetap berpuasa karena memang mentalnya sudah teruji. Maka untuk menghadapi bulan yang sangat sibuk ini, termasuk yang harus kita persiapkan adalah mental yang kuat. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan di siang harinya ada keampunan bagi siapa saja yang berpuasa. Kemudian di malam harinya ada keampunan bagi siapa saja yang berpuasa. Maka yang harus kita persiapkan adalah mengejar keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, yakni dengan cara bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah. Sari'u ini makna dasarnya adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Kepada siapa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhanmu, dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika Allah tawarkan keampunan di siang hari, ketika Allah tawarkan keampunan di malam hari, maka yang harus kita lakukan adalah berlari-lari cepat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan kotor sehingga Ramadan enggan bergaul dengan kita. Bayangkan kalau kita berjumpa dengan manusia yang penuh lumpur, penuh kotoran, tentu kita menutup hidung, tentu kita menjauh. Apa sebab? Kita tak mau bersenggolan dengan orang-orang yang kotor karena kita merasa jijik. Begitulah gambarannya Ramadan ketika kita tidak mau bertaubat berhadapan dengan Ramadan tersebut. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli